Yo, what's up guys, what's up? Balik lagi di acara kita yang sudah ditunggu-tunggu lama oleh banyak orang, yaitu di Gesah Yuk, ya kan? Kali ini kita akan bakal mengangkat sebuah tema yaitu tentang bullying, teman-teman. Nah, untuk menemani saya ngobrol-ngobrol, ada dua teman saya. Yang ini pasti udah pada kenal, nanti kenalan lagi. Tapi ini ada salah satu yang baru nih, baru masuk in frame nih, host magang kita. Coba dikenalin dong. Nama saya Trifani Huda. Panggilannya Tri. Oke. Bukan Fani. Bukan. Nama baptisannya Theo Fani sih. Oh iya. Jadi panggil apa nih? Trifani, Theofani. Terserah. Oke. Senyamannya. Fani Ya. aja lah Fani. Oh, Fani. Oke. Sebelah saya? Nama saya Yogare. Wah. Bisa dipanggil Yoga, bisa dipanggil Re, bisa dipanggil biasanya sih Koko gitu. Waduh, iya. Ya kan Orang udah tua itu, ya. orang tua. Ya itu sudah pasti Koko lah, lihat dari muka wajah-wajahnya ya kan sudah Oh, iya. kelihatan gitu kan. Biasanya Koko. Oh, oke. Yang jaga-jaga toko itu. Iya, boleh lah. Jokesnya mantap. Iya, boleh lah untuk pembukaan lah ya, untuk Jokesnya pembukaan. mantap. Oke, kita akan sedikit mengorek kurang lebihnya teman-teman dari saya, dari Fani, dari Yoga juga tentang pengalaman kita tentang bullying. Mungkin kita semua pernah jadi korban atau mungkin jadi tersangka mungkin ya. Oke, dari Fani dulu, Van. Pernah nggak sih Van ngalamin hal yang nggak enak, bullying gitu? Waktu sekolah atau SD, SMP, SMA pernah nggak ngalamin? Ngalamin hal yang nggak enak ya. SD itu nggak pernah sih. SMP nggak pernah. SMA sih. Oh, udah masuk SMA berarti ya? SMA. Yang bullying itu ya? Hmm. Coba ceritain Van gimana? Soalnya aku kan pindah agama kan. Dari Oh, agama oke. sebelumnya ke agama yang sekarang. Wow. Keren. Dia menemukan jalan kebenaran. Wah. Domba yang terhilang ternyata kembali pulang. Mantap. 99. 19, iya. Oke, siap. Iya. Yang mengerti lah ya. Oke, lanjut, Van. Lanjut Van, ceritakan. Aku SD ke SMP itu apa ya? Kayak nggak punya Tuhan gitu aku. Mau ibadah nggak bisa. Bukan Nggak ngerti. Oke. meskipun aku agama yang sebelumnya itu nggak ngerti tata cara ibadah nih mereka itu nggak ngerti aku. Terus masuk ke SMA itu kan ada MOS itu. Iya, masalah MOS, basis Ah, ya, ospek. aspek. Terus ditanyai yang agama selain yang minoritas lah. Iya. Siapa? Coba berdiri. Akhirnya teman-temanku kaget loh. Kamu berdiri. Iya. Enggak, temanku itu kaget loh. Kok kamu agamanya kok Kristen sekarang. Kristen. Ah. Sebelumnya kan Islam kan? Iya. Nah, aku kayak apa ya? Kayak jadi omongan gitu. Lihat mata-mata sinis gitu. Waduh, liatin nggak sinis ngelirik-ngelirik lagi gitu. ya. Ndek sampingku nulis ngene. Iya. Oke. Siap ya mungkin ya. Teman-temanku sih aku waduh. Apa ya? Awal-awal sih kayak malu gitu. Oke. Malunya kenapa Van? Malunya tuh jadi bahan omongan, pindah Kristen. Ada sampai ngomong, kamu ini pindah Kristen masuk neraka kamu. Ayo balik lagi. Dosa-dosamu pasti dihapus. Tapi setengahnya. Setengahnya lagi tak tanggung. Waduh, iya. Susah. Oke, terus. Nah, akhirnya ada tetanggaku, dia itu apa ya, kayak osisnya. Oh, sih. Sing kakak kelas pembina. ya. Habis gitu kan, ayo sholat. Oh iya. Ayo sholat. Hah? Enggak wes. Kenapa? Enggak apa-apa, males. Teman-temanmu sholat semua. Wes kamu enggak sholat sendirian tak? Kamu sendiri sing lakin di sini. Wes enggak apa-apa. Aku pindah agama. Ngawur. Sampai dia mau enggak percaya. Ayo sholat, jangan bercanda gitu. Aku pindah agama, Mas. Sing bener. Iya. Ya wes Terus. Akhirnya teman kan apa ya di sekolahanku kan berapa ya 80% itu dari SMP ku.
Oh, teman-teman SMP. Yang seangkatan itu. Seangkatan. Jadi tuh Udah kenal banyak. berarti ya? Kenal semua. Di kelasku itu minimal ada 7 orang sing dari Sekolahmu SMP-mu dulu. setiap kelas itu minimal ada 7 orang. Mbak, jadi bahan omongan akhirnya ikut apa sih kayak pelajaran agama Kristen. Nah, sing ngajar agama Kristen itu dulu guruku di SMP. Dan dia tanya, kamu SMP mana? SMP 2. Kok nggak pernah lihat? Iya, saya baru wajah Nah, domba baru gitu ya. wajah baru di sini. Oke. Terus. Tapi selama itu kan kelas 1 ya. Jadi kan sekarang kan kamu udah lulus SMA kan. Jadi kan tapi selama perjalanan kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ini enggak sih ada bully tentang hal itu gitu yang itu sampai kayak sampai ada sakit ya gitu. Ada enggak? Sudip. Men. Iya. Dalam ya gimana? Sakitnya itu apa ya? Kayak junjungan kita diejek gitu. Sakit nggak sih? Like junjungan yang kita junjung itu diejek, wih domba gini. Oh iya Terus biasanya gitu. jangan kesini, ini daerahnya orang Muslim, kamu Kristen ke sana. Waduh. Ya meskipun itu dikucilkan gitu ya? dalam konteks bercanda, tapi kan ya hormatilah minoritas di situ. Berarti bullyingnya ini ya lewat verbal kata-kata gitu ya. Secara main tangan sih nggak pernah. Fisik nggak pernah. Nggak pernah ya. Berarti emang tapi bullying yang main tangan itu kayaknya biasa gitu. Tapi yang paling parah kan lewat verbal gitu, lewat kata-kata. Dan itu kan bisa menusuk ke hati sih. Betul. Benar. Terus kalau kan itu dari teman-temanmu biasanya kalau sekolah guru termasuk pernah ngejek gak sih, Van? Oh iya, kalau guru ada dong. menarik gimana? Ada. Waktu itu gini, remedi MTK, matematika. Terus yang remedi matematika yang masih remedi terus, yang nggak tuntas baca ayat agama sebelah. Terus aku beranikan diri kan tanya, loh ya apa ya, gimana ini ya, lainnya baca itu kitab sendiri, aku gimana? Terus aku tanya, Bu, kalau saya gimana, Bu? Saya kan minoritas, Bu, di sini. Ya nggak tahu, kamu pikul salib aja, Kacau. Itu menyakitkan sih ya. Apalagi, guru ya? Iya, apalagi kata-katanya kan bukan dari teman kan, maksudnya dari guru gitu. Dari kan. guru. Guru itu kan digugu dan ditiru, tapi bener. seharusnya dia yang mengayomi, melindungi murid-muridnya, tapi dia berkata malah seperti mengucilkan itu. Ya mungkin itu konteksnya bercanda, tapi cukup menusuk di hati ya. Menusuk. Tembus itu. Oh, Tembus ya. Tembus lewat bangku-bangku. Terus tanggapanmu apa, Van? Ketika gurumu sendiri yang kamu selama ini kamu jadikan panutan, Tiba-tiba berkata kayak gitu, membuli juga. Sakit nggak sih, Bang? Berkabung saya. Kata-katanya itu ya. Iya, menggoyahkan jubah saya. Terus responmu apa, Van? Ketika gurumu setelah ngomong itu, Van? Responku ya mau ngelawannya guru. Iya. Ya nggak ada lagi selain diam sih. Soalnya di Alkitab ada sendiri, kamu ada ayat ya kan? Gimana? Dan kamu akan dibenci oleh karena nama aku kan. Keren. Man, Itu so deep. I love it, man. Yes. Oke, Yes. kamu yuk pernah nggak ada pengalaman tentang bullying gitu? Kalau aku sih bullying mungkin di itu dulu ya, kayak dikasih penjelasan dulu lah buat teman-teman yang dengar. Oke. Bullying itu apa sih, ya kan? Selama ini tadi kan kita bahas bullying gitu kan. Yeah. Mungkin ada yang asing. Jadi bullying kan itu seperti kayak tindakan pengucilan, penindasan, perundungan, penyiksaan, penistaan kayak gitu, itu termasuk ke bullying, kategori bullying. Mau bisa lewat verbal, ucapan, omongan, atau tindakan fisik kayak gitu. Jadi yang Fani tadi alami itu kan dalam hal verbal, diolok-olok temannya, dikucilkan gurunya sendiri bahkan, itu kan itu lewat verbal. Kalau aku sih pengalamanku nggak ada yang fisik sih, jadi lebih ke arah verbal juga. Ya kalau aku sih zaman SD dulu pernah kan kayak kalian, woi anaknya ini, tahu pernah kan orang tua, nama bapak, nama woi, ibu, kayak bukan manggil nama tapi nama orang tua, gitu kan. SMP kayak gitu.
tapi ya namanya anak kecil kan masih belum ngerti, akhirnya membalas juga, jadi merasa jadi korban tapi juga tersangka kayak gitu sih. Jadi kayak diolok tapi mengolok kayak gitu kan. SD kayak gitu. SMP itu lebih ke arah verbal dan fisik sih. Jadi kalau kayak ada teman yang feminim gitu kan, cowok feminim melambai gitu, langsung membulinya itu dengan verbal kayak, "Woi, bencong." Oh, kamu yang bully? Aku yang bully. Jadi aku yang ngatain kayak, "Woi, bencong," kayak gitu kan. Terus kalau anaknya kayak diem terus main tangan kayak diselentik kayak. Jadi kayak ditepas-tepas tuh apa ya? Tapi enggak sampai dicekek sampai biru gitu. Enggak pernah. Mati, Bro. Sadis ya, sadis itu. Jadi lebih ke arah kayak godain tapi pakai fisik dan verbal juga. Jadi, "Woi, bencong." Ditepuk pantatnya kayak atau diapain kayak gitu kan, biasa kan goda-godain gitu. Nah, itu SMP sih. Selama SMA enggak sih, SMA enggak. Kuliah kembali lagi mulai kayak jadi lebih parah bahkan. Karena kan Surabaya lah ya, ngerti kan maksudnya. Dari cara omongan itu kan juga kayak, "Woi, kalau meso Surabaya gitu kan, ada ngomong-ngomong ada Jawa kasar gitu kan. Jadi lebih ke arah kayak beradaptasi berarti. Bener adaptasi karena kan kulturnya beda dari Banyuwangi ke Surabaya. Aku dulu menggoda-godain temanku kayak gitu, ternyata di Surabaya itu hal yang sepele gitu loh. Kan di Surabaya yang lebih parah kayak gitu kan. Kayak, "Wih, sadis ya gitu." Tapi ikut-ikutan gitu kan, sampai pengalaman pernah ngerasa berdosa banget tuh ketika kuliah semester 1 apa 2 gitu lupa. Pernah ngatain temen satu angkatan, dia tuh udah melambai anaknya, melambai. Terus dia tuh suka cari perhatian di grup kan, kalau kita satu angkatan kan ada grup kan, padahal suka rame sendiri nggak jelas gitu kan. Pernah satu saat aku sebel gitu loh, grup rame tapi nggak ada isinya, nggak bahas apa-apa, nggak berfaedah. Akhirnya aku ngomong, "Woi, bencong." Diem. Jadi berisik sih, ngapain sih bacot gitu, nggak jelas. Nah, jadi tuh berlangsung selama berkali-kali gitu kan, nggak cuma sekali. Akhirnya itu dengan senang hati ngelakuinnya pertama. Tapi setelah itu dengan bangga ya. Bukan bangga, tapi lebih kayak ada kepuasan gitu. Aku merasa berani menegur itu. Tapi dengan cara membuli sih, memang kayak, "Woi, bencong," ya kayak gitu. Caranya salah. Ngasih tahu caranya salah, akhirnya dia keluar dong. Oh ya, keluar dari grup. Keluar dari kuliah, Bro. Oh ya, keluar dari kuliah. Parah. Cuma gara-gara ini ya, ucapan chatting. Gara-gara chatting. Gara-gara tulisan bukan ucapan malah. Sebelumnya Koyoge ini kuliah apa? Jurusan apa kuliahnya? Kamu mau ngerosting saya ya? Ya enggak lah. Enggak. Jurusan ini psikologi. Oh, makanya psikologi kan ngecek kan sampai ke hati. Dalam deep ya. Nyerang sih. Tapi ini emang satu fenomena sih. Kalau dulu kan ada orang ngomong mulutmu harimaumu gitu kan, karena emang ucapan secara verbal ini tajam gitu dan itu pedes banget gitu. Tapi sekarang nggak cuma omongan, jari kita itu juga pedes. Juga bisa jadi harimau, teman-teman. Jadi buat semua teman-teman yang dimanapun kalian berada, berbijaksanalah dalam pengucapan dan bijaksanalah dalam mengetik gitu. Jangan asal ketik ngeluarin kata-kata dan akhirnya itu bisa melukai seseorang, dan akhirnya itu seperti teman kita ini. Tapi emang sih di kelas itu ya yang terkenal itu ya orang sing pinter, nakal, ya bencong. Oh gitu. Iya, sing paling terkenal kan itu. Yang mudah diingat lah ya. Kalau yang biasa-biasa itu biasanya lupa. Iya, kadang-kadang suka lupa. Guru-guru itu kadang, ini yang paling pintar, ini yang paling nakal gitu kan. Ini yang kamu melambai dulu ya, pasti gitu kan. Soalnya kadang-kadang kalau yang melambai gitu kan ini ya kayak lucu-lucu gitu. Ya, gampang digodain dan jadi pusat perhatian biasanya kan, kalau yang unik-unik gitu kan. Terus setelah itu? Ya dari sana awalnya aku biasa aja, tetap masih ngebully, tapi anak-anak mengingatkan, "Wih, ngawur, udah menyakitkan, minta maaf." Tapi kayak gengsi. Apa sih gengsi gitu loh, egonya tinggi. Atau mungkin itu kayak menurutmu itu biasa kali? Itu biasa karena apa ya? Ya nggak tahu ya, karena menurutku masih biasa kan. Karena masih lewat chatting toh, jadi nggak tahu ekspresiku ngomong. Maksudnya aku ngomong ya dengan bercanda gitu kan. Iya. Dapat berapa bulan, 1 atau 2 bulan dia ngomong, "Teman-teman, terima kasih ya. Saya mau
Saya mau pamit, tidak melanjutkan kuliah. Wow. Nggak mungkin dia mau entrepreneur, paling buka usaha sendiri. Mau Ya. hijrah. Mungkin Iya, kan. iya. Positive thinking aja. Iya, positive Kenapa kamu keluar? Saya hijrah. Cuma kan jadi di sana kan awalnya nggak merasa bersalah, akhirnya merasa bersalah Iya, gitu. bersalah, Terus teman-teman menyudutkan kayak, Jadi tertuduh ya. iya jadi di tag semua kan. Heeh. Nama aku di tag yoga, woi ngawur, woi tanggung jawab, woi, Iya. woi anak orang keluar, woi. Akhirnya mau nggak mau ngechat kan, nggak personal chat, Iya. ke PC kayak, sorry dong, maksudnya minta maaf ya atas guyonanku kemarin, maksudnya bikin sakit hati. Maksudnya nggak ada maksud untuk mengecek atau apa, cuma Iya. ya itu menurutku just for fun gitu kan. Spontan gitu Spontanitas, paling ya. tidak ada niatan apa ya, niatan terselubung itulah untuk membuatmu keluar gitu kan, minta maaf. Terus dia bilang, iya yuk nggak apa-apa, ini Bukan apa salahmu gitu. juga bukan karena kamu juga, banyak faktor kok. Berarti kan kalau dia jawab banyak faktor bukan salahku juga, berarti kan aku termasuk salah satu faktornya. Kan dia bilang banyak faktor kok kamu, Iya, apa kamu salah satunya berarti kan. Waduh, iya. Tersinggung itu refleksnya orang Indonesia. Jadi kayak waduh ya akhirnya sorry ya. Jadi ya dari sana sempat vakum, tidak membuli. Oke, tobat gitu ya. Tobat. Jaga ucapan, Jaga ucapan, ketik jaga gitu ya. ketikan kan. Merendahkan diri. Merendahkan Iya, diri iya. gitu kan. Muncul lagi. Satu kelas. Ini kelas bukan grup kelas. Ah, grup kelas. Berarti kan grup angkatan lebih iya, luas lebih luas kan. lagi gitu kan. Ini mengerucut grup kelas. Dia sama kasusnya. Anaknya nggak jelas. banyak omong. Dan kalau di grup itu sering nge-spam stiker. Oh iya. Jadi ketika kita bahas apa, dia balasnya stiker tapi banyak gitu loh. Jadi nggak jelas gitu loh mau ngomong apa. Terus kalau di kelas dia suka bertanya. Kan ngerti kan, anak-anak kayak kita kan kalau kita udah mau jam-jam udah mau kelar, kalau ada yang tanya diusahakan jangan ada yang tanya, Iya, biar jam iya, cepet biar kelar kan. cepet selesai Nah gitu. dia enggak, harusnya jamnya cepet jam 10 kurang 5 dia tanya, sehingga molor nggak jam 10 kelar tapi setengah 11 kayak gitu. Akhirnya kesel kan, sebel. Dia nge-spam stiker, akhirnya tak bilang, kamu sekali lagi spam stiker, aku kick dari grup. Dia nggak ngebales, sejam nggak. Setelah 1 jam lebih dikit nge-spam lagi dong. Ya udah nggak banyak bacot. Nah, Kick langsung dari grup. Mungkin dia itu saudara nih sing sebelumnya itu. Akhirnya balas dendam. Nanti ada temanku namanya Yoga. Masuk akal. Iya. Bikin panas deh. Iya. Jadi langsung tindakan, jadi langsung kick aja. Dan gitu teman-teman nggak ada yang invite lagi dong. Ya, terus Sama sebulan. Terus anaknya gimana? Maksudnya kamu kan sekolah, maksudnya ketemu gitu. Ya mungkin karena dianya kayaknya freak gitu ya. Jadi ketemu aku dia tetap nyapa, "Hayo." Oh, gitu. Kayak anaknya freak gitu lah. Atau mungkin dia ngerasa, "Oh, ini kesalahanku ya, wis lah aku keluar" gitu. Enggak juga, setelah di-invite gitu lagi. setelah di-invite tapi kayak wah, emosi bener-bener kayak wah, Nggak sadar diri ya. Iya, kadang-kadang kan kita nggak pengen membuli, tapi dia membuka kesempatan membuka untuk kesempatan kita untuk membuli membuli, ya kan? harusnya ya. wow, man. Harusnya kita nggak buat sebuah kesalahan, dia mancing-mancing kadang-kadang. Dan aku berusaha kayak karena sungkan kan udah nge-kick kayak ya udahlah ketemu diem aja aku kayak nggak mau godain gitu kan. Tapi dia memancing kayak hayo gitu kayak dengan laga-laga yang wow. Sehingga kayak aku tapi sempat sadar kayak wes tahan nggak boleh. Okay. Oh iya hai gitu kan kayak woi halo gitu kan. Jadi kalau di psikologi itu kan cowoknya itu paling persentasenya Berapa, dikit bro, kayak dari 350 anak paling cowoknya cuma 50 sampai 100. Sisanya wanita. Dan cowok tulenya paling cuma 50. Oh, iya. Yang the real man gitu kan. Sisanya kayak yang Ya gitu lah ya. Yang bisa diajak futsal kan. Laki-laki sing keker-keker. Nah itu cuma beberapa. Sisanya paling diajak make up, Waduh. photoshoot gitu-gitu. Jadi kayak waduh. Jadi kesempatan untuk umbuli semakin besar gitu kan. Tapi untuk setelah itu kayak setelah kejadian pertama itu temanku keluar, akhirnya mulai mengurangi sih. Mulai nggak suka nyeplos gitu. Aku kan orangnya tipikalnya suka nyeplos Ya, nyeplos. ya. Ada orang ngomong aja Langsung sikat gitu ya. nggak mikir gitu kan. Tapi dari sana belajar kayak oh ya wes mikir dulu. Kayak, ini menyakitkan apa enggak ya? Kira-kira ini membangun atau malah menjatuhkan mental kayak gitu kan. Jadi dari sana lebih belajar kayak oh nggak tahan omongan. Tapi tetap kadang-kadang beberapa kali namanya manusia kan suka keceplosan tapi kayak sorry nggak maksud gitu. Tapi tetap kayak ada ucapan sorry gitu, sorry dulu nggak pernah bilang sorry bro.
Wah, santai gitu ya. Slow aja kayak Iya. chill gitu lah ya, kita anak-anak muda kayak bercanda Iya, ya biasa udah, gitu bercanda ya. biasa kan. Tapi setelah kejadian itu kayak diajarkan kayak oh sorry maksudnya nggak bermaksud menyakiti ya gitu, cuma guyon. Ya, Ya tapi gitu sih. ini sih maksudnya pembelajaran juga ya buat kita semua sih. Jadi yang aku tangkap dari pesannya Yoga tadi itu adalah kita itu cepat berpikir tapi lambat berbicara. Benar. Nggak? Jadi Benar. sebelum ada kejadian apapun dalam hidup kita lagi dihadapin dengan sebuah masalah atau teman kita rese kayak gitu tadi kan, itu kita berpikir dulu, kita cepat berpikir. Ya. Yang kedua adalah kita lambat berbicara. Kenapa? Kadang-kadang kan orang kan ngomong dulu kayak model Yoga tadi, Ya. ceplok Baru tapi mikir. dia nggak berpikir efeknya kayak gimana gitu. Yang seharusnya kan kita berpikir dulu, oh nanti aku ngetik kayak gini, kayak gimana nanti ya responnya, atau mungkin kita ngomong kayak gini nanti nyakitin nggak ya? Itu juga pembelajaran sih kalau menurut aku sih. Terus pernah nggak sih Van, kamu kan istilahnya kan di SMA kan itu juga masa-masa yang cukup sulit lah menurutku ya. Dengar ceritamu kan Pada gurun. kamu minoritas lah di situ. Pernah nggak sih saat kamu dibully kayak gitu, dalam artian seperti itu, sakit hati pernah nggak sih? Atau terus tindakanmu apa untuk menghadapi itu semua? Tindakanku pernah sekali anak ini emang mulutnya nggak bisa dijaga. Oh, oke, langsung ceplos-ceplos Iya, gitu mungkin berarti ya? masuk ke jurusan aja lah. Iya. Tahun ini mungkin di sekolah yoga nanti jangan-jangan. Setipe. Iya. Aku kan mesti diejek agama yang diejek. Oke, karena itu ini ya kayak Minoritas. ya kamu dari pindah gitu kan Pindah. mungkin semuanya shock. Enggak, gitu. dia itu dari SMP yang beda. Cuma dia emang mulutnya nggak bisa dijaga. Oke. Banyak orang sih tersinggung gara-gara dia. Oh ya? Banyak sampai berantem lah. Adik kelas saya sampai berantem lah gini-gini. Hmm. Akhirnya pernah di grup dia itu, aku masuk ke grup anak IPA gitu. Aku kan IPS. Diundang gitu. Oh, Gunanya apa? Cari cewek? Enggak, diundang cuma Mungkin biar merasakan gitu. Jadi orang pintar kayak gimana gitu kan. Berarti Enggak. kamu termasuk yang ya enggak lah. Oh, iya. IQ ku segini lah. Oh iya, oke. Iya. Teman-temanmu ya segitu. Iya, teman-teman. terus Ya, ya. lanjut. Dia itu bully aku dengan kata-kata yang enggak senonoh sih, tapi yang dibully tuh Tuhan Iya. Gimana ceritain coba. Ya pakai bahasa-bahasa miso gitu, kotor Oke. gitu nggak sih? Iya. Bahasa yang nggak layak gitu sih. Terus tindakanmu apa, Van? Aku akhirnya pagi-pagi udah mau jalan ke kelas. Oh ya. Dia itu di tempatnya wastafel cuci tangan gitu. Oke. Aku badanku nggak enak, dalam keadaan kurang enak badan gara-gara Oke. ada radang tenggorokan waktu itu. Kalau lagi sakit. Di sini tuh ada kayak riak. Dahak. Iya. Tak kumpulin wis. Waduh. Senjata. Niat jahat. Niatnya buruk ya, Mas. Terus Tapi dikabulin bro niatku. Terus aku lewat kan. Aku wis ngerasa di dalam hati, pasti anak ini ngejek. Iya, ngebully gitu. Ngejek bener gitu. Oh ya? Terus ngomong apa? Verbal. Langsung Jesus. Oh ya? Kayak gitu-gitu itu. Waduh. Panas kan? Wes panas di sini. Panas badan. Gak ada hati juga ya ya. kan? Sini juga panas ya kan. Tak ludahi mukanya. Oh, iya? pakai dahak itu. Pakai dahak itu. Oh ya? Sumber mata air, Bro. Akhirnya dia gimana? Responnya dia. Gimana? Maaf ya, Bro, sebelumnya, Bro. Aku nggak niat kayak gini. Oh iya. Aduh, kacau. Tapi setelah itu Setelah itu ngebully lagi gak? enggak, dia tobat. Tapi ini gak sih? Maksudnya kamu kan dalam arti kayak gitu kan pasti kan panas sih kan, hatimu juga gak enak gitu kan. Susah gak sih untuk mengampuni, terutama kan karena kan kamu kan juga dibully. Dalam artian semua orang membulimu, entah temenmu, gurumu gitu kan. Maksudnya gimana respon hatimu gitu kan mengampuni dengan cara gimana maksudnya? Mengampuni karena udah terbiasa ya di sana itu. Jadi ya kayak biasa aja udah. Oke. Berarti kamu memutuskan ya wis lah. Maksudnya mereka gak tahu apa yang mereka katakan atau mereka wis kayak gitu, akhirnya kamu cuek gitu kan. Maksudnya cuek ya aku aja. mengampuni dan wis enggak masa bodoh gitu lah Masa ya. bodoh. haus, Bro. Izin minum ya. Iya. Waduh.
Udah, minum dulu. Waduh. Minum dulu. Wah, kita udah disediain nih. Sediain. Ini Oke. sajian di rumahnya Potifar ini. Waduh. Kamu pernah ke rumah Potifar? Susah. Oke. Terima kasih buat Koroni karena sudah Oke. mendukung Mensupport acara kami kita. dengan memberikan minuman temulawak. Ini kita coba ya. Tos. Tos. Waduh, mantap. Gila kan. Seger, guys. Rasanya tuh kayak mau Gimana Pak? mau nambah lagi. Mau nambah lagi. Coba. Wah, mantap ya, Pak ya. Enak ya. Kita tadi kan udah ngomong terus ya. Seri gitu kan. Seri. Jadi buat semua teman-teman yang ingin merasakan kesegarannya, bisa langsung ke Dr. Stomo 67, teman-teman. Bisa langsung pesan, kalau enggak WA Koroni atau WA kami juga bisa lah. Nanti kami tunjukin alamatnya dan kalian bisa ambil. Terima kasih Koroni. Terima kasih Ko. Ini sedikit penjelasan ya. Minuman di luar sana, minuman merek apapun, sungkem di sini. Sungkem. Karena sudah dari zaman 1900 sekian minuman ini Iya, ada. pilihan saya tetap temulawak ya kan. Temulawak mana? Temulawak PLHW itu. PLHW, Dr. Sutomo 67. Dr. Stomo. Mantap. Yang ada PLHW-nya. Oke. Siap. Oke, lanjut. Terus Oke. Pan, gimana? Kan kamu pernah tadi Aris kan sempat tanya kayak kamu kan sudah dibully gitu kan, gimana caramu mengampuni kayak gitu kan. Nah, mungkin kok bisa kamu sampai, kan mungkin ada teman-teman kayak ketika dibully masih pahit gitu kan. Iya, masih masih sakit, nggak marah bisa gitu mengampuni, marah ketika ketemu temennya kayak masih nggak bisa mengampuni, mengikhlaskan gitu kan. Nah, kamu ada nggak sih cara buat teman-temanmu sendiri, atau ada yang bisa, atau dulu kamu berubah karena apa gitu, atau ada salah satu ayat Alkitab ya, atau ada omongan kayak yang bisa membuat kamu kayak, oh ya sudah aku mengampuni kayak gitu, ada nggak? Ya itu tadi sih, balik ke ayat yang sebelumnya, dan kamu akan dibenci oleh karena namaku, itu aja wes. Tapi ya kita tetap mengampuni aja. Karena Tuhan aja ya turun ke bumi buat nebus dosa kita. Iya, masa kita nggak mau mengampuni. Nggak mau. Ya berarti kita lah nggak ngampuni, berarti Kita di atas Iya, Tuhan di gitu. atas Tuhan. Iya. Soalnya sih aku juga pernah baca di Alkitab juga bilang kayak gini, kalau kamu mengampuni seseorang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni setiap kesalahanmu gitu loh. Daripada kita menyimpan sampah yang masuk di hati kita, ya mending kita keluarin dong, mending kita ya sudah aku mengampuni mereka, supaya Bapak kita juga bisa memulihkan hati kita dan juga bisa mengampuni setiap kesalahan kita sih. Kalau aku sih gitu sih. Ya benar sih, jadi aku ada sempat baca gitu kan, ketika yang kamu terima itu sampah, yang kamu pikirkan kayak gosip, terus Iya. kata-kata yang gak baik itu masuk ke dalam pikiranmu, nanti yang kamu keluarkan pasti juga sampah gitu loh. Oh, oke. Jadi ketika kamu menerima sampah, kamu juga akan mengeluarkan sampah. Jadi apa yang kamu keluarkan itu mencerminkan apa yang kamu terima gitu loh. Ya, jadi berarti- ketika kamu menerima yang baik, kamu menerima yang bagus, itu nggak mungkin kamu yang keluar itu bakalan sampah gitu loh. Pasti kalau bagus ya bakal bagus keluarnya. Iya, kayak berarti gitu kan sih. apa yang keluar itu kan muncul dari dalam. Benar, berarti kan? benar, Kalau benar, hatimu banyak kayak kemarahan, kepahitan, kebencian sampah ya yang keluar otomatis. kayak gitu pasti. Tapi pernah aku ada cerita temenku yang sekarang kuliah di Malang, inisialnya Aditya. Wah, Ica. Halo, Ica. Kita panggil nama samaran aja Ica gitu. Ica nama samaran. Pernah waktu dia SMP, ini cerita zaman dia SMP, dia itu pernah dibully parah gitu loh sama temennya gitu. Dan bullyingnya itu bukan cuma dari verbal, tapi juga kadang-kadang juga fisik gitu loh. Fisik. Dalam artian pernah sekali dia kan biasa kalau anak-anak kan suka jajan gitu kan, suka beli apa kalau makan gitu. Pernah dia lagi makan nasi bungkus waktu itu sama anak yang membuli ini ditampel gitu loh tangannya. Dan akhirnya itu makanannya itu sampai jatuh terus dibuang, dan itu nggak cuma sekali dua kali tapi sering gitu loh. Makan apapun kalau dia lagi ngelakuin apapun gitu, yang tangannya ditampel lah, makanannya diambil terus dibuang lah sampai parah gitu loh. Dan itu berlangsung cukup lama, dan yang membuat makin parah karena temanku ini nggak berani untuk mengungkapkan, untuk bercerita ke temennya, juga nggak berani ke guru gitu. Tapi tiba-tiba karena itu kejadian udah lama, dan kita juga dengar dari cerita dari teman-teman yang sekolah gitu, dia sering dibully gini, akhirnya kan
dia waktu itu kan aku sama dia kan dia ada komunitas yang sama Yoga juga ada di satu komunitas yang sama. Akhirnya kakak rohani kita itu nyamperin ke sekolah pada waktu itu dan akhirnya ngomong sama wali kelasnya sama guru dan anak ini kayak kesannya tuh kayak membuli. Jadi setelah itu udah nggak kejadian bully lagi dan akhirnya Adit itu Ica ini akhirnya dia terlepas dari bully itu gitu loh. Tapi satu hal yang aku tangkap dari cerita itu ini nggak sih kadang kepikiran nggak sih anak-anak yang membuli ataupun anak-anak yang kadang-kadang suka cari perhatian kayak gitu itu karena dia nggak diperhatiin bener kurang perhatian apalagi dari lingkup yang paling kecil dulu keluarga gitu. Kadang-kadang kan ada anak-anak yang sorry kata gitu broken atau mungkin kurang perhatian dari mama papanya. Kadang-kadang kan dia kan kayak malah membuli temennya untuk melampiaskan gitu. Pernah nggak sih? Ya itu benar sih. Jadi kadang anak membuli itu disebabkan pertama awalnya yang karena kurangnya perhatian. Oke. Karena dia membuli ingin mencari perhatian kan kayak aku ngejek temanku pasti temanku memperhatikan aku kan karena udah aku ejek kayak gitu kan. Atau aku mukul temanku pasti aku ingin diperhatikan kayak guru pasti manggil aku. Dia merasa bahwa aku dinotis gitu kan di sana. Semua orang tuh tahu dia jagoan. Dia jagoan, dia tukang bully. Secara tidak langsung kan dia diperhatikan oleh lingkungan sekitar. Tapi kan itu hal itu kan membuat bahwa dia ini kesannya nggak baik. Padahal nggak selamanya orang membuli itu memang niat jahat. Bisa aja karena orang membuli itu karena dia memang kurang perhatian dari rumah, dari keluarga. Karena mungkin kadang ada kan kayak orang tuanya sibuk, papa mamanya cari kerja, dia dititipkan sama pembantu misalnya. Jadi kan dia kurang mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga dia melampiaskannya dengan cara yang nggak benar gitu loh. Dia nggak tahu cara melampiaskan agar diperhatikan. Akhirnya dia melakukan membuli, memukul, berantem dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi orang yang membuli juga nggak bisa disalahkan 100% kayak gitu. Jadi kadang yang membuli itu bisa jadi korban karena dia tidak diperhatikan kayak gitu. Sehingga dia mencari perhatian di luar. Lebih kayak sana sih. Jadi yang pertama itu berawal dari lingkup kecil dulu pasti keluarga. Keluarga baru ke lingkup besar, nggak mungkin lingkup besar terus ke keluarga kan. Jadi keluarga dulu gimana kondisi keluarganya itu juga menentukan juga bagaimana anak itu bersikap di luar kayak gitu. Jadi kan dari awal sudah dididik anak ini gedenya bakal jadi orang baik apa orang enggak, orang atau orang jahat kayak gitu kan. Jadi keluarga yang menentukan sih. Jadi nggak semua keluarga yang broken itu anaknya bakalan kayak gitu ya. Bakal buruk. Tapi nggak juga selamanya keluarga yang harmonis anaknya bakal harmonis, bakal baik-baik aja. Jadi tergantung bagaimana orang tuanya mengasuh. Jadi pola asuh. Jadi lebih ke arah pola asuh. Bagaimana orang tua itu memberikan pengertian ke anak bagaimana cara dia harus bertindak kayak gitu. Attitude, mengajarkan kamu harus kayak gini sopan santun. Itu kan berawal dari keluarga pasti kan. Orang tua mengajarkan kayak gitu sih. Ini nggak sih maksudnya mungkin teman-teman di rumah lagi ngalamin kalian jadi korban bullying gitu. Korban bullying kan bisa banyak hal, cerita Nevani tadi atau mungkin kalian dibully secara fisik kalian karena mungkin kalian punya sebuah kekurangan dan akhirnya jadi bulian kayak gitu. Ini enggak sih Van, Yok ini ada pesan enggak sih buat teman-teman yang jadi korban bullying gitu, apa yang harus dilakukan gitu? Ya, pesanku sih satu ya terbuka lah. Karena keterbukaan itu awal dari pemulihan. Berarti kalau misalnya mereka kayak di sekolah lapor sama guru berani untuk menyampaikan ya. Kenapa kok aku dibully? Pasti kan guru kan ya bertindak kan. Caranya mereka. Kalau kita lawan orang-orang yang bully itu nggak ada habis ya, Bang. Semakin kita lawan semakin jadi benar. Jadi buat semua teman-teman kalau emang kalian ada di lingkup sekolah, jadi jangan pernah takut untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Kalau kalian emang saya dibully Pak, saya dibully sama anak ini gitu, mungkin dari gurunya atau mungkin kepala sekolahnya bakal mengambil tindakan gitu. Bener. Yuk. Kalau aku saranku pertama ya kalian cuekin aja lah karena kalau kalian tanggepin ya sama nggak bakal ada habisnya. Tapi memang susah sih nyuekin itu kan susah karena itu selalu terdengar, selalu didapatkan oleh kita yang merasa jadi korban kan. Tapi lebih ke arah kayak ya bener kamu ngomong aja ke orang yang lebih berkuasa di atasmu. Jadi misalnya kamu sekolah, kamu kuliah kan kamu punya dosen, punya guru. Ya kamu cerita lapor kayak Bu, Pak, saya sama teman ini kok saya dilakukan ini ya. Saya salah apa ya? Saya kok merasa nggak nyaman gitu diperlakukan seperti ini. Bisa juga cerita ke orang tua. Maaf Pak, aku di sekolah kayak gini. Jadi orang tua bisa langsung melapor ke sekolah kalau anaknya nggak berani lapor gitu. Tapi kebanyakan di
di luaran sana, kadang orang tua sendiri yang malah membuli anaknya kayak gitu. Oh ya? Jadi lebih ke arah kayak orang tua yang membunuh mental anaknya sendiri kayak gitu. Makanya kenapa anak itu menjadi tertutup, nggak berani bisa mengungkapkan. Ketika anak dibully, dia nggak berani bercerita. Karena ketika dia bercerita pun dia yang disalahkan gitu loh. Berarti ini ya, istilahnya anaknya satu anak ini kadang-kadang lebih gampang cerita ke temennya. Bener, ke temennya. Daripada ke orang tuanya. Berarti kan istilahnya ada gap dong. Betul, ada gap, ada jarak. Ada jarak antara orang tua dan anak. Jadi nggak kadang kebanyakan anak, kenapa anak itu lebih nyaman di luar, lebih nyaman berkumpul dengan teman-temannya daripada harus family time, quality time itu karena orang tua sendiri yang membuat anaknya nggak nyaman di rumah. Jadi lebih kayak anaknya sendiri yang melakukan verbal abuse yang membunuh mental anaknya sendiri. Jadi dari kecil sudah dibilang, kamu ini misalnya anak ini mendapatkan nilai jelek di satu mata pelajaran, misalnya dia nggak bisa matematika, dia jelek matematika langsung dihujat, kamu ini goblok, nggak bisa matematika gitu aja, nggak mau belajar, mau jadi apa kamu besok gedenya kalau kamu nggak bisa matematika. Secara nggak langsung itu kan masuk ke pikiran anaknya kan, jadi terpikir aku bodoh, aku goblok, aku nggak bisa, akhirnya itu kan membunuh mental anaknya. Apalagi kan kayak dibandingin sama anak benar gitu. Perbandingan itu selalu terjadi sih, kayak temennya mama, temennya papa yang ini lu pinter, bisa ini, masa kamu nggak bisa sih? Jangan malu-maluin keluarga. Nah, jangan malu-maluin keluarga. Secara nggak langsung ketika kita bertumbuh dewasa itu sebagai beban. Kayak ketakutan gitu ya? Karena jangan malu-maluin keluarga. Sehingga ketika kita mau bertindak sedikit, kita merasa bahwa jangan malu-maluin keluarga. Kita merasa kayak kita ada dipagarin bahwa jangan malu-maluin keluarga itu sebagai beban tersendiri. Gitu. Jadi anak ini nggak bisa mengeksplor apa yang menjadi maunya dia dan bidangnya dia nggak tahu akhirnya, karena dari kecil sudah dididik bahwa kamu harus jadi seperti yang orang tua inginkan, bukan anak itu inginkan. Jadi kayak mengkotakkan ya. Mengkotakkan, bener. Jadi kayak anak itu nggak bisa leluasa bebas mau kemana aja, tapi lebih diarahkan kayak, ayo kamu sekolah di sini, kamu les ini, kamu ambil kursus ini, nanti kamu kuliah ini, dipaksakan. Jadi lebih ke arah ditekankan bahwa kamu harus nurut orang tua, kamu ngikut. Jadi anak nggak bisa dewasa, nggak bisa mandiri, terkekang bener. Jadi nggak bisa mengeksplor, tidak bisa menemukan jadi dirinya siapa dia gitu loh. Karena selalu diarahkan oleh orang tua. Jadi orang tua selalu ikut campur apa yang menjadi kesenangan anaknya. Bukan berarti orang tua nggak boleh ikut campur, tapi tugasnya orang tua kan membimbing, memberi support, mengawasi, bukan yang malah memberikan judgement, memberikan terus pressure kayak gitu kan, malah anaknya jadi kesannya terkekang kayak gitu loh. Kayaknya pembicaraan dari bullying ini seru juga ya, maksudnya melebar akhirnya. Banyak. Akhirnya kita bisa belajar apa sih yang membuat gap antara anak dan orang tua, bener kan? Oke. Makin seru teman-teman, tapi untuk segmen kali ini, kita bakal sudahi dulu karena waktu yang durasi terlalu panjang. Tapi untuk next podcast selanjutnya, kita akan bahas lagi tentang apa sih yang menyebabkan orang tua dan anak itu jadi ada gap, ada jarak gitu. Seharusnya mereka dekat, tapi kok akhirnya mereka malah mencari kedekatan ini bukan dari rumah, dari orang tua, tapi dari orang lain gitu. Wah, kayaknya makin seru, tapi harus kita tutup dulu untuk segmen kali ini. Thank you buat Fanny, buat Yoga. Kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Dadah. Pada malam hari ini sudah ada tamu yang spesial, yaitu silakan memperkenalkan diri.